Karena orang itu kadang maunya olahraga 15-20 menit aja, Betul. boleh nggak dok? Meal Plan Talk. Berarti kalau orang-orang yang di gym satu kali latihan itu 4 jam itu penghuni ada tanpa loh, mengurangi pasien. rasa hormat dan menghakimi ya. Ya jadi water treadmill itu gimana dok konsepnya menurut dokter Caleb? Itu bagus atau kurang bagus atau gimana dok? Ya bagus, tapi harus digunakan sesuai ya, sesuai. Jadi kayaknya tidak tepat kalau untuk semua orang memakai alat ini gitu. Oh gitu. Ya. Jadi yang tepat adalah untuk orang-orang yang biasanya ya yang mengalami nyeri pada sendi, itu paling utama Lutut sih. ya biasanya dok ya? Lutut ya, Oh, hip ya, karena kan dengan adanya air berat badan jadi berkurang Iya, ya. Cuman keunikan atau kelebihan daripada treadmill ini adalah ya kita tetap bisa pola bergerak lari berjalan tapi berat badan kurang. Iya, sebenarnya nggak beban ke lutut ya dok ya sebenarnya. Sebenarnya lebih ke Buat arah lansia sana. oke dong ya berarti dok? Boleh kalau misalnya ada masalah Di lutut ya. masalah ya. Iya benar juga ya. Jadi ya boleh, ya bagus ya dok ya berarti ya. Bagus, tapi memang kan karena belum banyak di mana-mana jadi Iya. agak susah mengaksesnya. Jadi kalau mau ya di kolam renang bisa. Iya benar. Iya Makanya kalau ngapain water treadmill ya udah ke kolam renang aja ya. jalan aja di Lebih dalam praktis air mungkin deh kalau water treadmill. lebih keren. Emang bisa lari ya di water treadmill ya? Ya bisa, tapi ya kayak di Ya, kolam renang paling. ketahan Gimana? gayanya. Oh ketahan ya. iya, ketahan ya. Dan nggak licin ya kalau di water treadmill Iya. kan. Iya, Untuk beban ke sendi dia berkurang, tetapi untuk otot dia akan lebih berat sehingga jadi lumayan Oh untuk lumayan nambahin volume ototnya mungkin ya dok ya? nggak sampai nambah sih, tetapi Maintenance. untuk ya bergerak lah Nambah ototnya. bergerak, resistennya. Ya resistensinya lebih tinggi. Oke. Kalau buat treadmill biasa dok, Hmm. jalan apa lari yang bagus? Dua-duanya bagus. Lagi-lagi tergantung untuk Buat bakar apa lemak? dulu. Oh, untuk bakar lemak. Untuk bakar lemak jadi bukan sekedar jalan atau lari ya, tapi lebih kepada kalau mau bakar lemak ya waktunya lebih panjang dia akan lebih bagus untuk membakar lemak gitu. Jadi kalau bisa larinya misalnya bisa lari sampai 2 jam ya tentu lebih bagus dibanding kalau sekedar Jalan cuma cepet. jalan 20 menit. Misalnya kontrasnya ya. oke. Tapi kalau jalan biasa rata-rata jalan bisa lebih panjang kan. Lebih lama Iya, maksudnya. betul. Kalau lebih lama ya lebih bagus buat bakar lemak. Jadi kalau misalnya jalannya 2 jam, Tergantung heart rate nggak sih dok yang zona-zona heart rate itu? iya relatif kan, makanya kalau jalan heart rate-nya akan lebih rendah dibanding lari dong. Itu justru di fat burning zone nggak sih dok? Nah, fat burn ya kita kalau mau bilang fat burning zone juga kan sebenarnya itu sebuah terminologi aja ya kayak gitu. Nah itu tuh kemarin tuh kita baru ikut IFOKA itu loh dok. Oke. Ya. Jadi katanya tuh kalau mau bakar lemak itu kayak 60% dari Nggak heart boleh rate. sampai 80% gitu loh. Bukannya nggak boleh ya, tapi sebenarnya ketika kita mencapai 80% maksimal heart rate, maka durasinya nggak menjadi optimal lagi. Nggak bisa lama ya dok Nggak bisa ya? lama, betul, Dok. Padahal masuk fat burning zone itu harus durasinya panjang. Iya, durasi kan gitu. Jadi kalau 60% atau 50% bahkan ya kita bisa melakukan lebih lama. Lebih lama ya akan lebih ngebakar lemak. Sebenarnya lebih kayak gitu. Dok kalau misalnya kita jalan cepat aja gitu ya, dari misalnya 20 menit sama 1 jam. Nah 20 menit pertama itu belum bakar lemak kan dok? Meskipun kita masuk di fat burning zone. Nah, jadi sistem energi nggak bisa dipecah-pecah seperti itu juga sih dok ya. Jadi 20 menit Makanya awal. ini kita mindsetnya harus harus sama dulu. Iya, jadi kan tadi yang saya pernah mungkin ngatakan ya bahwa energi tubuh kita ada stage-stage-nya ya, ya kan stage-nya dari yang awal banget memakai kreatin gitu ya, terus ada yang anaerob, terus aerob ya, aerob itu mungkin lebih jadi ya orang pikirnya itulah zona buat bakar lemak kayak gitu ya, padahal di detik pertama pun kayak gitu ketika tubuh bergerak semua zona itu udah kepake, tetapi proporsinya yang berbeda. Semakin panjang waktunya maka proporsi sampai ke zona aerobnya dan lebih ngebakar lemaknya lebih banyak. Oh jadi masalah Karena durasi. yang
awal-awalnya udah habis. Betul, lebih habis. Gulanya kayak udah habis gitu nggak sih dok? Gulanya. Gulanya habis, baru kan dipakai lemak, makanya durasi itu penting. Ya, Ya. ya. Mudahnya seperti itulah, simpelnya seperti Iya, itu. simpelnya- Walaupun yang terjadi tidak sesimpel itu. Ya, Iya. simpelnya seperti itu. Durasi ya dok. Durasi, Durasi, intinya durasi. durasi. Karena orang itu kadang maunya olahraga 15-20 menit aja, boleh nggak dok? Nah, bisa. Apakah 15-20 menit akhirnya tidak bermanfaat di dalam menurunkan berat badan ya? Orang kan mau bakar lemak karena mau nurunin berat badan gitu ya. Tetap bermanfaat. Kenapa? Karena lagi-lagi kita harus mikir selain bakar lemak, terminologi bakar lemak, tetapi kan ketika turun berat badan harus ada yang itu ya, defisit kalori ya. Iya, Nah, kalau dilakukan 15 menit dan misalnya intensitasnya cukup tinggi, misalnya setiap 15 menit membakar let's say berapa 150 nyampe lah. kalori gitu Nggak karena nyampe, intens 5. banget. Oh, tergantung Iya, intensitinya. misalnya Yang high intensity itu ya dok ya. Jadi ya misal burpee 15 menit gitu ya. Muntah. Terus 2 jam lagi burpee lagi ya tetap kalorinya kan tinggi ya. Kalorinya tinggi alhasil kan TDEE-nya tinggi ya bisa juga. Oh. Gitu. Kalau diputus-putus tuh bisa dok? Bisa dong. lebih bagus mana? 1 jam sekalian atau 30 menit pagi, 30 menit sore? Untuk hal apa? Buat Turun sama, berat buat turun badan. berat badan. Bagus mana dok? fat loss. Kalau intensitasnya sama. Kalau untuk fat loss ya, terminologi fat loss sama. Oh, kalau Tetapi intensitasnya untuk sama-sama. Hal yang lain, misalnya ketika kita lakukan itu kan kadang orang juga mikir untuk stamina, tentu berbeda. Yang 1 jam lebih unggul lah. Lebih dapat endurance-nya ya dok ya. Jadi dia lebih tahan. Jadi goalnya ya dok ya. Oke. Oh, paham. Oke. Oke. Ilmu baru. Iya, makanya. Menurut dokter gimana? Menurut dokter gimana? Apakah- Yang lansia, nenek-nenek umur 70 tahun ya, tapi dia keluhan sakit lutut dan radang sendinya hilang dengan latihan beban. Oke, mungkin di komentarin yang tulisannya dulu ya. Kalau tulisannya mengatakan sembuh. Sembuh iya. Ya kan ya. Kalau sembuh itu mungkin tidak ya. Kalau mungkin kalau lansia kayak gini permasalahan sendi mungkin ini ya OA ya, osteoartritis ya, mungkin pengapuran ya. Kalau ketika kita ngomong pengapuran tentu nggak bisa sembuh kecuali ya sembuh, dia total knee replacement kayak gitu ya. Keluhannya hilang ya. Keluhannya hilang, nyerinya hilang, mungkin seperti itu yang dimaksudkan ya. Tapi apakah sembuh? Mungkin tidak. Nah, apakah latihan beban akhirnya bisa menghilangkan nyeri pada pasien dengan penderita OA? Mungkin itu pertanyaannya. Sangat amat bisa. Nah, tapi pertanyaan lanjutnya mungkin kok bisa? Gimana caranya? Gitu kan ya. Iya. Nah, karena OA itu kan kita tahu lutut, tulang ya, tulang paha dengan tulang kering itu kenalan gitu ya, salaman. Nah, ketika salaman kan maka gesekan itu yang bikin nyeri. Nah, ketika latihan beban, otot-otot terutama otot kaki ya, kalau latihan bebannya upper body doang tapi kaki enggak ya juga enggak. Tapi kalau kita lihat di video kan dia ada latihan kekuatan kaki ya, ada deadlift, ada squat. Nah, itu menguatkan paha ya. Ketika menguatkan tersebut, otot akan membantu menopang sendi. Nah, Iya. itu yang penting. Ya, Jadi otot makin karena kuat, makin menopang buat sendi. menopang sendinya. Ya, ketika ditopang berarti sendinya bahasa Indonesia apa nih? Ambles. Nggak makin Iya, jatuh. nggak makin Nggak makin ketemu. kenalan. Nggak makin kenalan, jauh-jauhan, LDR-an dia. LDR. Ya, Tapi jadi tekniknya nggak- susah nggak sih dok? Harus Teknik penting, betul. Makanya Bisa kita harus trainer ajarkan. biasa kan? Harus ajarkan. nggak Iya. bisa trainer biasa kan? Harus ini. Kalau mengerti, boleh aja, nggak ada masalah. Makanya kalau OA harus turunin berat badan supaya nggak makin turun dan harus latih supaya supportnya kuat. Nah, Iya. kedua itu dikombinasi makanya Makin- nyerinya hilang. Tapi mungkin juga ini OA-nya atau radang sendinya masih tahap awal. Masih Tapi grade kalau 1 tahap mungkin. grade 2 masih oke, 3 masih. Tapi kalau misalnya grade 4 nggak bisa, apalagi bisa. dengan latihan seperti ini nggak bisa. Latihannya akan berbeda karena udah nyeri banget. Nggak Nyeri, bisa latihan yang seperti ini. Iya benar-benar. Ada nggak dok pasien gitu? Kalau pasien tertua saya sih 82 masih angkat beban. Masih angkat beban. Banyak. Itu oma-oma pasien saya banyak kan. Oh mau 80-an, 70-an Wow, angkat beban. luar semuanya. biasa. Keren. Jadi memang ya lansia itu ya harus angkat beban ya dok ya. Iya, Kalau ditanya olahraganya apa ya angkat beban. angkat beban aja. Sebenarnya angkat beban itu kalau mau dibilang olahraga ya, kita pakai terminologi olahraga dulu nih. Itu adalah yang paling aman.
risiko cederanya paling rendah dari semua jenis olahraga apapun. Yang apa dok? Latihan. Angkat beban. Angkat beban. Weightlifting itu kalau nanti Oh, searching ya, di jurnal dibandingin sport yang main ada dibandingkan dengan lawannya gitu semuanya, ya. Semua Semua sport, ya lari any kind of gitu kan, sport. Kalau cederanya. kayak pilates, yoga gitu kan? Ya kebetulan pilates dan yoga waktu itu nggak masuk di jurnal Oh, itu dibahas. nggak Ya. masuk. Tapi yang kalau sports Iya, yang lain. kalau sport mungkin iya. Iya. Nah kalau pilates dan yoga sebenarnya nggak masuk sports hitungannya. Nah ini Nah dia mungkin- masuk beban Itu atau masuk kardio apa? dong? Nah, kita mungkin perlu sedikit tambahan ya. Nggak tahu ini masuk nggak? Jadi Masukin aja. aktivitas fisik ya physical activity itu tuh ada 3. Jadi aktivitas fisik biasa misalnya kayak kita duduk, ngobrol, jalan, ya naik turun tangga itu aktivitas fisik biasa. Tetapi ada juga aktivitas fisik yang lain yang kita sebut dengan latihan fisik. Gitu. Itu Oke. Inggrisnya exercise. Exercise. Nah, Oke. tapi ada juga yang istilahnya yang ketiga itu yang olahraga sebenarnya atau Oke. sebenarnya Inggrisnya sports. Sports. Nah, sports Oke. itu kalau ketika kita ngomong sports itu adalah game, ya, game, Permainan. permainan yang permainan tersebut ya bisa melibatkan aktivitas fisik yang sampai tinggi ataupun rendah, yang misalnya catur pun kita sebut sports. Iya, Ya karena, padahal cuma begitu-begitu karena doang. lawan, gitu ada ya. lawannya kali ya dok ya? Oh, ya. Bukan? Lari pun kita sebut sports, walaupun dia bisa juga kita sebut exercise. Karena ada lawannya nggak? Iya. Ada Nggak. kompetitor. Nah, Karena terminologi sports nggak harus ada lawan, tetapi terminologi sports itu yang pasti ada rule-nya, aturannya, gitu. Ada aturannya. Nah itu yang kita sebut sports. Nah kalau misalnya pilates, yoga itu kita belum masukkan ke dalam sports ya, karena memang ya belum ada aturan kayak gimana. Jadi itu gitu. apa? Exercise. Itu masuknya Exercise. exercise, betul. Oh, gitu. Sama seperti gym itu bukan Exercise. sport, itu exercise. Tetapi beda dengan powerlifting, itu masuknya sports. Oh, powerlifting tuh sports. Sport. angkat besi ya. Oh, Iya, karena Indonesianya, iya, dia angkat saya berat. ngerti Kalau sih. angkat besi itu weightlifting. Weightlifting. Iya Agak susah. itu dianggap yang paling aman ya mungkin karena nggak ada lawannya, Bukan soal nggak ada lawan. nggak ada aturannya. Bukan, karena dari gerakan segala macam itu Impact-nya kali. relatif lebih aman gitu dibanding sports ya. Oh, iya. Ya. Ini masuk yang exercise. Ya. Ini masuk exercise. Exercise, oke. Exercise yang mungkin untuk lebih apa ya, lebih menarik perhatian kali ya, karena padel kan lagi booming-boomingnya Lagi nih booming-boomingnya, gitu ya. Tapi kalau secara fungsi nggak perlu lah seperti itu. Kalau mau pilates ya boleh aja. pilates ya kayak gitu ya. Mau Pilates ya pilates aja gitu ya. Iya, malah nggak fokus sama ototnya nggak sih dok kalau kayak gitu? Iya. Kalau pilates it's okay pilates. Nah, cuman kalau saya kasih taunya tetap ya bukan sekedar karena favoritnya saya nge-gym ya, tetapi basic untuk semua ya, ini sekalian ya. Semua sport itu basicnya tubuh itu harus sebenarnya nge-gym. Ya kita nge-gym kita ngomongnya tanda kutip lah ya, nge-gym kan karena terminologi besar, tapi lebih kita ngomongnya harus strength training. Strength training. Kenapa ya? Itu lagi balik lagi karena strength training membentuk otot ya, membentuk otot. Fungsinya otot itu untuk bergerak. Ketika sports itu kan mungkin harus bergerak. Kalau ototnya ala kadarnya biasa-biasa nggak aja, bisa. ketika main maka risiko cederanya tinggi, Tinggi. performanya kurang baik. Ya kayak gitulah. Dua itu paling Paling ini ya. Manfaatnya nggak dapet juga ya Manfaatnya dok nggak ya. sama. Iya teknik ya, ngomong teknik. Kadang teknik tertentu hanya bisa di-achieve kalau misalnya tubuhnya kuat tertentu kayak Iya. gitu. Oh, oke. Jadi ototnya Tapi harus kalau ada ada dulu. orang Yes. yang bisa gain muscles tanpa strength training, menurut dokter gimana? Misalkan dia yoga sama pilates rutin, ototnya jadi gitu, Iya, tapi ya sebatas itu aja. nggak bisa lebih lagi gitu ya? Ketika ngomong yoga juga banyak juga. Yoga ada beberapa. Yoga. Ada yang kayak Power yoga. Ya, power yoga. Ya, itu kayak meliputi ada handstand. Nah, handstand Iya. kalau sering melakukan handstand tentu Jadi, daerah shoulder jadi. Tapi kaki nggak mungkin jadi kalau Oh, cuman ngerti. yoga. Bebannya Iya, seberapa berarti ya dok ya. Tetap harus ada beban tambahan. Iya sih, legsnya nggak dilatih ya. Sama halnya dengan calisthenics.
Calisthenics, Calisthenics iya. Juga kan nggak ada. upper juga. Upper paling banyak ya. Paling berat-beratnya paling ya kalau calisthenics kan misalnya squat ya, pistol squat ya udah paling Tapi sebatas memang itu. orang itu sekarang banyak yang suka latihan upper, nggak mau latihan lower loh dok. Males. Padahal lower tuh separuh dari badan gak sih dok? Iya. Jadi yang harus dilatih tuh lower dulu baru upper gak sih dok benernya? Betul, pasien saya semuanya ya misalnya terutama yang lansia ya, latihan utama banget adalah lower body dulu. Karena bagi saya kaki ini paling penting. Kalau Fondasi. kakinya sakit dia nggak bisa kemana-mana, mau upper bagus juga percuma. Jadi kaki harus oke, harus kuat ya. Jadi bisa mandiri ya jalan segala macam. Kemudian punggung Oh harus back. kuat, back. Jadi tegak ya dok ya? Selain posture tegak, tetapi ya buat ngapa-ngapain ya. Kalau punggungnya lemah dia gampang sakit. Gampang sakit dia mau aktivitas juga males. Nah sisanya yang lain mah tambahan lah. Tambahan ya. Iya, jadi leg and back itu utama banget. Utama banget. Oke. Gimana nih dok, bener nggak dok? Angkat beban 90 menit per minggu memperlambat penuaan. Ya, kalau 90 menit itu paling enggak kita bisa bagi ya, kalau misalnya latihan beban ya bisa mungkin 2 sesi ya. Kalau satu sesi 90 menit sebenarnya terlalu lama sebenarnya lama. ya. Oh, gitu. Mungkin 2 sesi 45 menit berarti seminggu 2 kali latihan beban ini oke banget. Berarti kalau orang-orang yang di gym satu kali latihan itu 4 jam itu penghuni tanpa loh, mengurangi rasa hormat dan menghakimi ya. Nah, Dokter juga kayak gitu ya? Enggak. Mungkin dulu ya waktu masih pengangguran. Enggak, maksudnya sebenarnya bagi kebanyakan orang 4 jam nggak perlu sebanyak itu ya, sebagian besar dari kita. Kenapa? Karena kita bukan profesional di hal itu. Misalnya apa Bukan profesional itu? Bukan bodybuilder. Tepatnya. Atlet pun kalau atlet yang biasa nggak perlu selama itu. Sejam, 1,5 jam itu udah oke banget. 1,5 ya batasnya ya. Iya. ya. Nah karena kelamaan juga pertama tenaga udah habis. Iya Ya kan? bener. Tenaga udah habis. Kita kelamaan juga perlu dipertanyakan, bener nggak selama itu latihan terus atau Iya. jangan-jangan lamanya karena ngobrol. Ngobrol. Iya, Ya, kebanyakan scrolling. lama ngobrol. Jadi Ya. pindah Nunggu beban alat gitu, mungkin nunggu dok. alat. Kan ngantri alat kalau di gym bisa lama. Itu dihitung ya dok Main ya. HP, Iya, 4 jam. posting IG dulu, edit reels dulu. Iya. Aduh. Edit subtitle dulu. Bisa, Dihitung. jadinya lama. Nah, jadi kalau enggak sih 45 menit kan tadi, 45 terus 2 kali seminggu itu udah oke banget ya untuk bangun otot bisa. Nah, otot ini memang bisa memberikan apa ya? Kita nggak semata-mata benar-benar mencegah penuaan, tetapi lebih bukan anti aging yang seperti iklan-iklan anti aging ya, tetapi mungkin kita sebutnya aging gracefully. Yes. Ya, Aging jadi- gracefully. Gracefully, Ya, 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 benar. ya, ya. Ya jadi apa itu ya? Jadi ya lebih oke lah dengan ada otot karena otot itu adalah sebenarnya organ juga gitu. Dia membantu metabolisme kita ya. Metabolisme kita dibantu dengan otot. Jadi dengan adanya otot yang cukup, maka metabolisme misalnya pengaturan gula darah misalnya ya akan lebih baik, tekanan darah lebih baik. Ya tentunya dengan misalnya gula darah dulu deh. Nah, gula darahnya nggak tinggi-tinggi gitu ya, tetap normal gitu. Maka ya seseorang akan lebih penampilannya akan lebih oke. Lebih oke Karena ya. kan gula darah tinggi terjadi ini inflamasi terus. Inflamasi Iya, terus-terusan. Terus kalau misalnya dok, tadi kan 90 menit. Kalau lebih itu apakah lebih bikin cepet tua atau Enggak sih, enggak. Oh, Karena enggak. stres gitu, burn out di. Nah itu hati-hati, jangan kebanyakan juga ya. Kebanyakan dalam arti bisa meningkatkan kortisol ya. Nah kortisol itu juga stres hormon tersebut juga nggak Bisa baik ya. ini ya. Malah jadi counterproduktif sebenarnya. Kayak gitu. Jadi lebihnya seberapa banyak ya, untuk sebagian besar kita sih nggak akan lebih deh, malah kan lebih banyak kurang. Maksudnya tidak dilakukan yang jadi kurang. Lebih banyak kurangnya ya. Iya, jadi Kurang jangan dari takut 90. lebih dulu deh, jangan takut lebih, tapi mulai aja dulu. Nah, tubuh kita kemampuan adaptasinya luar biasa. Jadi kalau lebih dari 90 gimana, atau yang misalnya rekomendasi jalan ya, aktivitas fisik misalnya 150 menit, lebih dari 150 menit gimana, nggak apa-apa. Bahkan ada penelitian sampai 1000 menit pun seminggu aktivitas fisik itu masih Buset. oke, masih grafiknya tuh naik terus. Tapi tentu nggak ada yang grafik terus naik ya, pasti ada satu titik dia mulai plateau dan turun ya. Tapi masih sampai 1000 menit per minggu masih oke, masih bisa. Dapat kesehatannya nggak dok? Wellnessnya dapat nggak? Iya, Gitu? jadi kalau itu baca dari WHO-nya kan, tentu kan rekomendasinya adalah 150 dan kalau bisa sampai 300 menit itu lebih bagus ya, bisa mendapatkan additional health
benefit gitu. Lebih pun masih oke, masih oke. Kadang kita lihat nutrigenomik tuh ya dok ya patokannya ya, 15 match, 20 match gitu. Oh itu yang udah tinggi. Kalau sampai 20 match sudah tinggi sekali. Iya tuh kayak 4 sampai 5 kali seminggu kalau dia nge-gym gitu. Tapi nggak semua orang bisa sampai 20 match. Nggak bisa ya. Jadi hati-hati juga, terutama untuk ya mungkin 35-40 tahun ke atas ya, sebaiknya periksa dulu jantungnya. Nah ayo. Benar-benar. Iya. Jadi kalau over olahraganya juga nggak bikin aging ya dok ya? Oh, itu belum sampai over mungkin ya. Kan belum sampai over. Kalau yang bisa banget aging banget ya, Iya. kalau olahraganya sering dilakukan di outdoor terutama. Oh, karena Iya, matahari. kena matahari. Itu dampak banget. Mungkin bisa kita lihat ya penggiat olahraga yang sering banget lari, ya kita lihat usianya belum kayaknya ya masih muda, tetapi penampilannya tidak sesuai ya. Kusam juga iya, kulitnya. Ya terlepas luar biasanya performance-nya di dalam misalnya lari, bersepeda kayak gitu. Oh, tapi kalau indoor aman ya dok ya? Aman. Oke. Indoor pakai AC gitu. Aduh, kapan keringetannya? Iya. Aku nggak kuat sih kalau lu di luar harus Iya loh, indoor pakai AC. Lebih enak. Oke, mungkin cukup podcast kita hari ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih Dokter Caleb udah datang hari ini. Sama dong. Iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.